Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Astriani dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari Indriani mengenai menganalisis pasar bisnis. Pengaruh pusat pembelian. Pengaruh pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Misalnya, personal engineering, yaitu ingin memaksimalkan kinerja produk. Lalu, personal produksi, yaitu menginginkan kemudahan penggunaan dan reliabilitas pasokan. Lalu, personel keuangan, yaitu berfokus pada ekonomi pembelian. Lalu, bagian pembelian, yaitu berkepentingan dengan biaya operasi dan penggantian. Lalu, pejabat serikat pekerja, yaitu menekan isu keamanan. 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus atau initiator, yaitu pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua, pengguna atau user, yaitu mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Dalam banyak kasus, pengguna mencetuskan proposal pembelian dan membantu mendefinisikan persyaratan produk. Lalu yang ketiga, pihak yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, sering dengan membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Personal teknis adalah influencer yang sangat penting. Yang keempat, pengambilan keputusan atau decider, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, pemberi persetujuan atau approver, yaitu orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam, pembeli atau buyer, yaitu orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Yang ketujuh, penjaga gerbang atau gatekeeper, yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Contoh kasus dari pusat pembelian. Misalnya, seorang anak menginginkan dan meminta kepada sang ibu untuk dibelikan sepeda gunung, karena teman sepermainannya sudah memiliki sepeda gunung. Lalu si ibu mengatakan bahwa bulan depan baru akan dibelikannya sepeda di toko dekat kota mereka. 1 bulan kemudian, sang anak membeli sepeda dengan ayah dan ibunya. Lalu, sang ayah membayarnya di kasir. Lalu, hari berikutnya, si anak bermain dengan teman-teman sepermainannya menggunakan sepeda gunung. Dari contoh tersebut, si anak berperan sebagai inisiator yang mengusulkan untuk membeli sepeda gunung. Dan teman-teman sepermainannya berperan sebagai influencer karena telah mempengaruhi si anak. Dan si ibu berperan sebagai decider karena menentukan komponen waktu dan tempat. Dan si ayah berperan sebagai buyer karena berperan langsung membayar ke kasir. Dan si anak juga berperan sebagai user, yaitu pengguna sepeda gunung tersebut. Dalam hal ini, kita dapat simpulkan bahwa satu individu dapat memegang 2 peran sekaligus, yaitu si anak sebagai inisiator dan user. Penentuan target pusat. Pemasar bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi,
dan sejauh apa pengaruh mereka, dan apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Contohnya, suatu perusahaan menjual baju operasi sekali pakai dari serat alami ke rumah sakit. Personel rumah sakit yang berpartisipasi dalam keputusan pembelian ini meliputi wakil presiden pembelian, administrator ruang operasi, dan dokter bedah. Wakil presiden pembelian menganalisis apakah rumah sakit harus membeli baju sekali pakai atau baju yang dapat digunakan kembali. Jika hasil analisis itu adalah lebih baik baju sekali pakai, maka administrator ruang operasi akan membandingkan berbagai produk dan harga pesaing serta membuat pilihan. Administrator ini mempertimbangkan daya serap, kualitas, antiseptik, rancangan, serta biaya, dan biasanya membeli merek yang memenuhi syarat fungsional dengan biaya terendah. Dokter bedah mempengaruhi keputusan ini secara retroaktif dengan melaporkan kepuasan mereka terhadap merek tertentu. Proses pembelian atau penggandaan procurement. Prinsip pembelian bisnis, yaitu berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi atau ekonomi, teknik, jasa, dan sosial ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Lalu, tugas pemasar adalah membuat penawaran menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Persepsi Departemen Pembelian. Di masa lalu, Departemen Pembelian menduduki posisi yang rendah dalam hierarki manajemen, meskipun sering mengelola lebih dari setengah biaya perusahaan. Kerasnya persaingan saat ini menyebabkan banyak perusahaan meningkatkan mutu Departemen Pembelian mereka dan menaiki derajat dari administrator ke tingkat wakil presiden. Departemen Pembelian baru yang lebih berorientasi strategis ini mempunyai misi mencari nilai terbaik dari pemasok yang lebih sedikit dan lebih baik. Beberapa perusahaan multinasional bahkan menaikkan status Departemen Pembelian menjadi Departemen Pasokan Strategis dengan tanggung jawab pencarian dan kemitraan global. Di Caterpillar, misalnya, pembelian, kontrol persediaan, penjadwalan produksi, dan lalu lintas digabungkan menjadi satu organisasi dan administrasi pembelian. Sebagai besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Pembelian sekarang melakukan lebih banyak kerja lintas fungsional dibandingkan masa lalu, kata David Dufresne, seorang pembeli untuk Anaren Microwave Inc. 61% pembeli yang disurvei mengatakan kelompok pembeli lebih terlibat banyak dalam desain dan pengembangan produk baru dibandingkan 5 tahun yang lalu. Dan lebih dari setengah pembeli tersebut berpartisipasi dalam tim lintas fungsional dengan pemasok yang terwakili dengan baik.